Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusunus akan mempresentasikan pada mata kuliah Kimia Inti dan Radiasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal tentang pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Ya, adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan latar belakang, terkait dengan pentingnya hidrologi itu sendiri. Kenapa banyak kajian yang itu menghubungkan antara ilmu kimia dengan ilmu kimia inti dan radiasi kepada hidrologi. Yang pertama, kita memiliki banyak sumber air ya, di mana hidrologi itu sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang air secara singkatnya. Dan untuk selanjutnya, di sini banyak saya cantumkan tiga yang biasa itu kita lihat terkait dengan sumber air. Pertama itu air sungai. Air sungai sendiri, di situ air yang mengalir dan juga air yang tawar, dan itu biasanya dikonsumsi oleh masyarakat dan juga digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan terkait dengan cuci dan mencuci seperti itu. Yang kedua air danau, biasanya itu air yang menggenang, dan di situ biasanya juga digunakan oleh masyarakat biasanya untuk tambak ikan dan sebagainya, dan itu sangat penopang perekonomian. Dan yang ketiga itu air laut, di situ pun relatif pun sama, di situ juga dipelajari dalam sistem hidrologi karena nantinya masuk juga ke siklusnya gitu. Hal ini kenapa perlu penting kita bahas? Karena di sini akan dicantumkan sebagai latar belakang. Oke, latar belakang dari pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan review jurnal. Dan selanjutnya itu terkait dengan hidrologi. Yang pertama, hidrologi ilmu yang mempelajari terkait dengan siklus air ya, siklus air di situ sendiri. Jadi ilmu yang mempelajari tentang air. Di situ saya sambungkan dan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu sendiri tidak lepas dari air. Di mana tubuh kita 80% yaitu air. Jadi kita sangat membutuhkan air. Hal itu jadi dirasa sangat penting. Oleh karena itu, selayaknya kita selaku mahasiswa kimia, di situ saya hubungkan dengan ilmu kimia karena pembahasannya berhubungan dengan kimia radiasi seperti itu. Dan itu diharapkan kita sebagai kimiawan bisa menaruh pengaruh besar terkait dengan hal ini seperti itu. Jadi ada ilmu tentang air, hidrologi itu sendiri, dan makhluk hidup bukan hanya manusia saja, hewan dan sebagainya pun sangat memerlukan air, dan situ kita sebagai umat manusia yang mengerti karakter air dan sebagainya, situ sepatutnya menjaga kealamian dari air sendiri, bukan malah mencemarkannya. Jadi ilmu kimia sendiri bukan sebagai pencemar, sebaiknya malah menjaga agar air tetap lestari seperti itu, air bersih terutama. Oke, yang pertama kita masuk ke jurnalnya ya. Di sini tidak banyak yang saya jelaskan terkait dengan jurnal. Yang pertama itu terkait dengan tinjauan jurnal. Jurnal berjudul Tinjauan Teknik Isotop dan Radiasi dalam Penyelidikan Potensi Sumber Daya Air. Untuk penulisnya bisa dilihat di artikelnya di situ. Yang saya tahu terkait dengan isi dari jurnal itu sendiri, di mana jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat dua teknik isotop itu sendiri. Pertama, teknik isotop alami dan juga teknik isotop buatan. Teknik isotop alami biasanya dalam tekniknya itu mengambil sampel dari air itu sendiri, dan isotopnya itu sendiri mengambil dari unsur-unsur yang terkandung dalam air seperti hidrogen dan oksigen. Biasanya hidrogen 2H yang disimbolkan 2H dan juga oksigen 18H. Sedangkan untuk normal itu kan biasanya 1H dan 16O seperti itu ya. Seperti itu. Dan hal ini dilakukan studi kasus pada Bendungan Ulengi Jawa Timur dan Bendungan Ngancar Jawa Tengah. Dan di situ yang pertama pada Bendungan Ulengi Jawa Timur itu menggunakan teknik alami, di mana mengambil sampel dari air itu sendiri. Di sini jurnal ini meneliti terkait dengan air keluaran atau bocor ya, karena bendungan biasanya jika dibendung itu akan merembes gitu. Nah, di situ karena terdapat beberapa bocoran atau keluaran, di situ diteliti ini sebenarnya air dari mana gitu kan. Seperti itu. Pada Bendungan Ulengi Jawa Timur, air keluaran dari bendungan itu diteliti. Karena hipotesis pertama itu berasal dari Bendungan Ulengi Jawa Timur. Nah, setelah diteliti terkait dengan kandungan isotopnya itu sendiri, ternyata karakternya sama dengan air yang ada dari Bendungan Ulengi seperti itu. Jadi dicocokkan kesamaannya. Nah, di situ ilmu kimia bermain kayak gitu. Dan untuk selanjutnya Bendungan Ngancar Jawa Tengah. Di Bendungan Ngancar Jawa Tengah itu juga diteliti tapi menggunakan teknik isotop buatan, di mana di situ digunakan
isotop AU ya. Di situ dicocokkan airnya itu sendiri, di situ pun sama meneliti terkait dengan air bocoran air keluaran itu sendiri. Baik, saya lanjutkan terkait dengan jurnal yang pertama, yaitu tinjauan teknik instrumentasi dalam penyelidikan potensi sumber daya air. Itu sudah memberikan bukti bahwa teknik isotop atau radioisotop itu berperan penting dalam sebuah penelitian yang itu berhubungan dengan ilmu air seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke jurnal yang selanjutnya yang berjudul dengan pemanfaatan isotop lingkungan di daerah cekungan air tanah Bandung. Hal ini pun sejalur dengan jurnal yang pertama. Di sana jurnal pertama menyebutkan bahwa tidak hanya meneliti terkait dengan air keluaran saja, namun seperti neraca air, cekungan air pun termasuk ke dalam kajian radioisotop. Contohnya yang jurnal 1 ini, di mana cekungan air tanah Bandung juga dipelajari. Seperti itu. Di situ dipelajari air air itu sendiri bagaimana jika digunakan gitu, apakah aman dan bagaimana supaya air tersebut masih bisa digunakan untuk berkelanjutan seperti itu. Jadi hal ini pun juga bermanfaat pada jurnal pada cekungan air tanah Bandung ya diteliti. Untuk selanjutnya terkait dengan jurnalnya, bukan jurnal ini proceeding ya, proceeding di mana ini berjudul aplikasi teknik isotop alam 18O dan 2H untuk studi air tanah pada cekungan air tanah Semarang, Jawa Tengah. Nah, di sini pun kurang lebih sama dengan cekungan air tanah yang ada di Bandung. Hal itu diteliti bahwa air itu terpengaruhi gitu kan dengan adanya air hujan dan sebagainya, itu pun terpengaruh terkait dengan kualitas dan sebagainya. Jadi di sini diteliti bahwa kandungan air pada cekungan itu sendiri bagaimana, apakah aman dikonsumsi dan sebagainya. Hal itu dipelajari pada radioisotop seperti itu. Namun kesimpulan dari penjelasan 3 jurnal tadi kurang lebih bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari, seperti kita mempelajari kimia inti dan radiasi. Hal itu bukan hanya mempelajari terkait dengan reaktor nuklir dan sebagainya, ternyata hal ini pun bermanfaat di segala bidang, seperti itu yang sudah sebelumnya dijelaskan pada bidang kesehatan sebagainya, itu ternyata sangat bermanfaat. Ya mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan dan sebagainya silakan diajukan dan kita mulai berdiskusi, karena memang untuk PPT saya sajikan secara ringkas mungkin, hal itu supaya memancing teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kayak gitu dan kita bisa saling berdiskusi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.